Lalu benarkah upaya Roy memperadilankan penetapan tersangkanya hanyalah strategi untuk menunda sidang kasus ijazah bagi Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sekaligus upaya lolos dari jerat Undang-Undang ITE? Kita bahas bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan Ketum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Ini sambil jalan naik ke studio ya. Oke, ditunggu Bang Tapi Michael. nggak apa-apa. Bang Michael, tapi Roy Suryo kan jadi tersangka 7 November 2025, 8 bulan lalu. Kalau gitu, Ya. kenapa kok baru mempersoalkan, baru mengajukan pra-peradilannya sekarang? Nah ini nih ya yang ngaco ya, yang sesat. Ini bukan mengajukan pra-peradilannya sekarang. Tapi kan kita baru tahu, kita belum lihat alat bukti, kita belum lihat semuanya. Waktu ditetapkan tersangka itu juga tiba-tiba. Jadi apa salahnya mengajukan pra-peradilan sekarang? Karena yang dipermasalahkan itu pertama cara penangkapan. Kan penangkapannya Jumat. Penangkapannya Jumat, pra-peradilannya Senin. Kok jadi dianggap kita mengulur waktu? Jangan-jangan bukan kita yang mengulur waktu tapi orang lain gitu loh. Tapi kita yang dituduh. Saya naik dulu ya ke studio ya. Oke, Bang Michael, tapi juga sambil nunggu Anda ke studio nih berarti. Tapi kan logikanya adalah ya, yang dipersoalkan kan penetapan tersangkanya nih, yang sudah ditetapkan dari 7 November 2025. Ada jeda waktu yang lumayan panjang, Bang. Enggak, ini yang sekarang yang kedua mempermasalahkan pasal 32 dan 35. Itu sudah sering sekali dipermasalahkan karena 32 dan 35 itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dan apalagi Dokter Tifa. Dokter Tifa itu sama sekali tidak mengedit dokumen apa-apa, ya, tidak mengedit dokumen apa-apa, bahkan dia tidak pegang dokumen apa-apa. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 32 35 itu ya. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya memang soal Undang-Undang ITE itu juga lagi-lagi yang dipermasalahkan, ya lagi-lagi jawabannya pertanyaan adalah kenapa baru sekarang? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita tunggu di studio Bang Michael dan juga Bang Andi Azwan. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, benarkah upaya Roy memperadilankan penetapan tersangkanya hanya strategi untuk menunda sidang kasus ijazah bagi Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sekaligus upaya lolos dari jerat Undang-Undang ITE? Kita bahas bersama simpatisan Roy Suryo, Michael Sinaga, dan Ketum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan. Dua-duanya sudah hadir di studio. Baik, Michael dulu, selamat petang. Ya, selamat petang. Bang Michael tadi juga menyambung yang tadi soal alasan ada jeda lumayan panjang 8 bulan baru memperkarakan soal penetapan tersangkanya. Kenapa nggak dari dulu aja? Ya kalau soal pasal-pasal dan penetapan tersangka sebenarnya dari dulu kita sudah permasalahkan. Cuman kita dari dulu tidak yakin apakah kasus yang sekacau ini bisa sampai ke pengadilan. Berarti itu Karena memang ya? bukti-buktinya sangat lemah, semuanya sangat lemah, nggak jelas konstruksi kasusnya. Jadi dari awal kita semua ini tidak menyangka akan sampai ke persidangan. Dan kedua, kalau ini sampai ke persidangan nanti kan Pak Joko Widodo sendiri yang akan duduk di kursi saksi pelapor dan akan ditanyai berbagai hal mengenai kenapa Anda melaporkan ini, kenapa pasal ini yang dipakai, kenapa bukti-bukti ini yang dipakai. Saya tidak yakin. Semalam saya katakan di bola liar dan sekarang saya katakan lagi, saya tidak yakin Pak Jokowi akan hadir. Karena terlalu ngeri yang akan dia hadapi saat di kursi itu nanti, gitu loh. Terlalu mengerikan, apalagi untuk seorang sekelas mantan Presiden RI untuk menghadapi itu. Tapi kan pertanyaannya jadi gini, ketika pra-peradilannya ini nih back to back dilakukannya, ini kan bukankah juga jadi ada pertanyaan, jangan-jangan Roy Suryo yang malah takut sidang? Oh, kalau soal takut sidang, itu Dokter Tifa kok nggak takut? Kan sama saja. Itu kan tapi Dokter Tifa bukan Roy Suryo. Iya, tapi kan sama aja. Barangnya sama, cuman orangnya aja yang beda. Apa bedanya? Apa jangan-jangan memang Pak Jokowi inginnya Roy Suryo yang disidang? Nggak terlalu peduli sama Dokter Tifa. Kalau saya sih, saya lebih salut dengan Dokter Tifa yang sekarang sudah mengatakan, saya tidak akan RJ. Saya tidak akan meminta maaf, saya tidak akan mengakui atau apapun, tidak akan restoratif justice. Oke, kita fokus dulu juga soal Roy Suryo. Bang Andi, kalau menurut Anda sebenarnya ketika secara timeline kan ada jeda cukup panjang. Menurut Anda, kenapa alasan Roy Suryo baru ngaju sekarang? Ya, karena kalau dia dalam status tersangka, ketika itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya, karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Karena KUHP baru itu
bisa berkali-kali ya, tapi kan juga ada batasannya untuk itu. Dan kemarin kan dikatakan Prapit yang kedua kan, itu suatu hal yang aneh. Ya Hakim Agung juga Pak Binsar juga mengatakan itu suatu hal yang aneh baru terjadi itu ada Hakim Prapit tinggi, kedua. Bang. Belum ya pernah kan? Hakim Agung dia. Jadi menurut saya apa yang dikatakan selama ini ya ini ada suatu triki aja. Apa? Mereka strategi apa di situ? Ya strateginya begini ya. Ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambal sulam. Ya, buat nanti kalau Roy Suryo duduk sebagai terdakwa di kursi itu. Ya. Kalau dikatakan diglorifikasi bahwasanya Pak Jokowi tidak akan hadir, itulah ketakutan-ketakutan oleh mereka sendiri. Padahal yang sebagai terdakwa itu adalah Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan hadir ketika menerima undangan tanggal sekian, jam sekian, Bapak sebagai saksi pelapor harus hadir di PN Jakarta Timur. Beliau sudah mempersiapkan semuanya. Dan ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh beliau. Oke. Untuk dapat hadir dan menjelaskan kepada publik, ini loh ijazah saya, makanya dia katakan SD, SMP, SMA ijazah akan dia perlihatkan kepada publik untuk. Saya jawab Oke. ya. Ya tadi katanya juga cuma mau ngintip sebenarnya. Ini mengada-ada karena kalau orang takut gini ya, yang takut itu bukan hanya terdakwa. Kalau seandainya kita melaporkan sesuatu pidana yang ternyata tidak terjadi, itu namanya laporan palsu. Bagaimana tidak Apa terjadi nggak ada kita yang bisa takut? melihat di situ. Apa nggak takut kena laporan 712 palsu? alat bukti. Ya kan? Dan poin yang paling utama ketika dikatakan oleh Universitas Gadjah Mada, ijazah itu asli oleh dokter Tidak pernah. Ova, Tidak ada kata-kata kurang asli, update, Bang. makanya coba buka. Tidak ada kata-kata coba asli, buka. Bang. Ya, Tidak yang ada. terakhir Aduh. dari Ibu Ini Ova mengulang-ulangi di dalam monolognya kaset rusak sebagai yang namanya rektor UGM. Tidak Ijazah ada. Pak Jokowi ada asli. Kurang update kayak begini. Enggak. Karena dia hanya konten kreator yang Enggak, hanya dia- mencari konten. dia tidak tahu untuk bedanya asli dan dijual buat otentik. mereka. Oke. Karena dia itu Gini, tidak gini. ada legal standing sebentar. di sini. Terserah Anda Dia juga cuma ada relawan. adalah Legal standing Anda sebagai yang apa? dikatakan Ya. yang namanya Aduh, ini ya, yang bikin namanya kacau aja. simpatisan. Ayo coba Bukan ditertibkan sebagai dulu, legal Mbak. standing, tidak ada. Oke, di sebentar. sini. Saya fokus lagi Ditertibkan ke dulu. pra-peradilannya ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ada dugaan jangan-jangan sebenarnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan juga mau lepas dari jerat undang-undang ITE dengan ngintip Nggak dulu. bisa. Ini, itu adalah hak seseorang untuk mempertanyakan kenapa pasal ini dipakai. Kan pasalnya pencemaran nama baik, fitnah. Oke, itu kita terima. Tapi pasal 3235 itu apa? Kan begitu. Dari awal kan Anda bukan cuma bukan saya. kuasa hukum. Bukan cuma saya, masyarakat pun Bukan bertanya. kuasa hukum. Oh, berarti Anda merasa masyarakat Kalau bodoh? penasehat hukum itu juga masyarakat tahu. juga bertanya itu, JPU bukan cuma saya. tidak akan memasukkan namanya ya namanya Anda subsidiar berangan-angan. itu pasal subsidiar Belum putusan, itu, jangan yang membuat orang jungtonya ada salah. 3235 itu. Karena itu semua dikatakan di surat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu sesuai yang diminta oleh penasihat hukum dari Pak Jokowi. Oke, Itu tapi kalau menurut kita Anda gimana, punya Bang Michael? asas praduga tak bersalah. Kalau belum diputus, jangan dibilang bersalah. Jangan Anda bilang pasal itu benar. Kalau belum putus bersalah. Nah inilah namanya trial by the press. Saya kurang suka yang seperti ini. Kebalik pemikiran ya, Bang Andi Aswan ini kayaknya punya tugas. Selama ini adalah punya trial by press tugas. ada pada pihak mereka. Ini Bang Andi Bukan Aswan dari kayaknya punya kita tugas selalu defend. supaya merusak dulu nama baik. Artinya supaya masyarakat digiring dulu bahwa Kebalik, 3235 yang itu menggiring benar. opini selama ini Enggak, adalah pihak mereka. enggak. Kita ini selalu Saya itu defend dan pakai menjelaskan data. kepada publik. Oke. Ini loh yang sebenarnya bukan Enggak. post-truth yang selalu Saya punya dikatakan oleh data, mereka. bahkan saya punya dan data. selama ini, apalagi Oke. dalam Prapit yang kedua, itu menandakan bahwasanya mereka tidak punya barang bukti dan mereka takut untuk masuk ke pokok perkara. Nah, Saya Anda Salut takut nggak dengan untuk bukti itu? Ibu Dr. Tifa yang berani untuk mengadakan eksepsi perlawanan Ya. tanggal 9 nanti. Oke, sebentar, yang Bang jelas Andi. kita lihat di persidangan nanti. Nah itu, Oke. Anda punya bukti yang cukup kuat untuk memenangkan Bung Roy Suryo Oh jelas. sebenarnya? Semalam kalau Anda nonton bola liar nih saya promosiin lagi, Pak Binsar mengatakan UGM dan kepolisian sudah mengatakan identik atau pernah diberikan ijazahnya. Ada yang ketiga, hakim juga bisa lupa. Ya kan? Ada yang ketiga yang menyatakan ini otentik atau tidak. Kita kan bertanya bukan identik. Yang kita tanya ijazahnya otentik atau tidak. Karena saya bisa saja memakai ijazah Michael Sinaga yang dokter itu, saya pakai aja buat nyalek. Tapi hubungannya gitu apa kan. sama pra-peradilan Nah. yang akan dipakai juga itu? Nah, gini. Kalau ijazah itu dinyatakan tidak otentik,
ya gugur semua, habis, selesai. Nah di sini saya punya dokumen otentik dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu sedang dalam upaya penyelamatan arsip statis. Jadi masih berusaha diselamatkan dari KPU. Nah ini Diselamatkan itu artinya apa? Berarti kan sedang tidak selamat sekarang. Artinya Itu tadi Anda dapat dari mana? Dari Arsip Nasional Republik Indonesia, ini dokumen otentik, asli. Oke, Bang Andi, Langsung otentik dari katanya Arsip asli. Nasional ya, Republik Indonesia. kalau kita bicara yang namanya ijazah otentik itu adalah ijazah asli yang hanya dipegang oleh Pak Jokowi dan sekarang itu ada di PN Jakarta Timur sebagai barang bukti. Kalau yang dikatakan Andri itu adalah fotokopi yang dilegalisir, bukan ijazah asli, ya. Jadi itu perlu kita beritahu kepada publik ini, jangan dibolak-balik. Ijazah asli itu hanya satu. Kalau ijazah fotokopi dilegalisir digunakan oleh beliau, ya di KPUD Solo, Jakarta, dan kemudian pusat di RI. Itu jelas, itu ada yang namanya authorized signature di dalam legalisir ijazah. Bukan ijazah asli. Kalau kita bicara otentik, Ya. ini sudah sesuatu yang tidak ini lagi nggak Oke, saya relevansi, jelasin. nggak substansi. Oke. Yang jelas itu adalah di persidangan ini sudah masuk ke tahap nanti adalah eksepsi. Ya, dibacakan surat dakwaan itu, maka sekarang posisinya bukan tersangka. Oke. Artinya sudah terdakwa. Oke. Artinya semua itu kaidah-kaidah hukum yang menimpa Dr. Tifa ini dengan pasal-pasal yang terkait itu sudah masuk menurut JPU. Tinggal eksepsinya dari Dr. Tifa seperti apa. Oke. Yang menarik Baik, ya. sebentar. Oke, Ini kita gantian juga dulu. mau balik dulu ke pra-peradilan dulu, Bang Ya, Michael. oke, silakan. Nah, pra-peradilan kedua ini, kalau misalnya kita berandai-andai kemudian dikabulkan oleh hakim, ditetapkan bahwa ternyata penetapan tersangka tidak sah, kemudian juga bahwa penetapan atau jeratan Pasal. undang-undang ITE-nya juga tidak sesuai, ini akan bisa dijadikan bekal juga nggak model oleh Dr. Tifa di persidangan? Oh ya jelas, berarti pasal 3235 itu gugur untuk semua orang. Berarti kalau dibilang memang buat ngintip juga buat strategi untuk Dr. Tifa juga? Apanya yang diintip kan 3235 itu sudah ada dari bulan April 2025. Telat Maksudnya, dong tapi kalau ngintipnya. untuk nyontek dulu nih bagaimana Enggak lah, perjalanan sidang itu Dr. kan Tifa? namanya Itu sudah Dokter Tifa trik-triknya. Dokter Tifa punya strategi sendiri. Dia ingin menghadapi bahwa dia memang tidak mengedit dokumen apapun. Saya bukan mengaku kuasa hukumnya, tapi saya selalu berada di dekat mereka, meliput segala kegiatan mereka. Jadi yang mereka lakukan itu saya betul-betul tahu. Dokter Tifa itu menganalisa jarak antara matanya di foto Jokowi yang ada di ijazah itu tuh. Jokowi Dodo, entah siapa itu. Kita kan nggak tahu. Oke. Sebelum itu diautentikasi ke Arsip Nasional, kita tidak bisa tahu Joko Widodo yang di ijazah itu apakah itu adalah Presiden Joko Widodo? Apakah itu orang yang sama? Kita nggak tahu. Nah, tapi kalau gitu juga pertanyaannya kalau misalnya buat ya biar clear aja, kenapa nggak bertarungnya dalam tanda kutip langsung di sidang pokok perkara aja? Ya. Ya, itu kan Betul. ada ini pra peradilan. Oke. Dan mereka kok selama ini yang minta pra peradilan. Menantang, wow, pra peradilan dong. Sekarang sudah dilakukan pra peradilan, kok mereka malah nggak seneng gitu kan? Itu juga menurut saya aneh. Biarkanlah Dokter Tifa menjalani persidangannya. Saya jawab ya. Kita buktikan apakah foto Joko Widodo di ijazah itu adalah Presiden Joko Widodo yang selama ini saya bertemu dengan dokter yang bagian anatomi, dokter gigi yang tahu bentuk-bentuk gigi dan lain-lain, di operasi plastik semanapun. Yang difoto itu waktu mudanya tidak mungkin tuanya seperti Presiden Jokowi yang kita tahu. Oke. Gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Andi sebenarnya kan ini dengan adanya pra peradilan kedua baru mulainya aja 10 Juli, artinya sidang perkaranya yang utamanya juga masih lama lagi. Selain ngulur-ngulur waktu, Anda melihat ada apa lagi sih? Iya, menurut saya ini memang itu adalah strategi dan trik mereka. Ya, yang saya katakan itu. Ya, kalau mereka ini adalah gentle ya, bukan pengecut. Yang sekarang ini saya katakan bisa di highlight. Roy Suryo pengecut untuk ini. Karena Jangan apa? gitulah, itu menghakimi. Masalahnya adalah Nggak boleh itu. apakah pra peradilan itu mempengaruhi sidang pokok perkara? Tidak ada sidang pokok perkara dipengaruhi oleh pra peradilan. Sedang pra peradilannya aja yang dikatakan yang masalah penangkapan yang diglorifikasi seperti G30 SPKI. Ini kan menandakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu seperti PKI dong. Oke. Ternyata ketika kita melihat apa yang terjadi di dalam video itu, tidak ada. Artinya apa? Ini glorifikasi yang memang ingin mendowngrade namanya Polda Metro Jaya. ini Berarti singkatnya berarti tidak Roy semua Suryo takut videonya menurut dibuka, Anda? Mbak. Ya, jadi Videonya ada yang kalau tidak dibuka kita di lihat di persidangan. sini ya, Jangan ngarang kita. artinya ya kalau saya katakan pengecut ya pengecut. Karena apa? Ya kalau sidang ya kalau katakanlah
dari Prapit 1 sudah diumumkan ditolak, saya punya keyakinan itu akan ditolak. Ya dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi ahli yang ada untuk bicara itu. Kenapa belum diumumkan sudah lajukan lagi untuk Prapit yang kedua? Memang Materinya beda. disinilah yang dilihat oleh mereka. Ya, dari KUHP yang baru itu ada pengulangan untuk Prapit. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 ya, ketika sudah masuk sidang pokok perkara, Prapit itu sudah otomatis akan gugur. Oke, katanya Gitu. Itulah yang Kalau dimakan makanya kalau ngajuin di Prapit pra-peradilan, kedua strategi oleh mereka keputusan. untuk lakukan itu. Kalau di pra-peradilan pasalnya digugurkan, di sidang pokok perkara pun nggak boleh ada pasal itu, gitu loh. Logikanya yang gampang-gampang aja sih. Ini mempersulit dengan bahasa-bahasa yang Bagaimana mempersulit? Loh, itu tujuannya buktinya, pra-peradilan. Dr. Tifa berani ya, walaupun dia perempuan, dia gentle untuk melakukan itu. Saya akan hadapi, saya akan perlawanan. Ya. Itulah yang perlu Nah. kita lihat. Dan Roy Suryo seharusnya Tapi sekarang saya mau dia mendoakan seseorang, mengikuti Mbak. yang apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Berarti maksudnya Roy Suryo takut? Takut sekali dia Ya, untuk itu. saya Makanya mendoakan, dia membuat yang namanya permainan ini semakin panjang dan menghindari. Kan juga kemarin waktu di statementnya, ya ini kan boleh Prapit nanti kita Prapit lagi. Artinya sudah ada indikasi bahwa dia itu ketakutan untuk masuk ke sidang pokok perkara, akan dikenakan pasal berlapis seperti itu. Jadi, menurut saya tarung aja di situ. Jadi narasi Jangan mereka, begitu. Jangan jadi orang pengikut. narasi mereka ini nggak pernah konsisten. Tadi saya mau bilang saya mau mendoakan 2 atau 3 minggu lagi saat waktunya Pak Jokowi datang ke sidang dan ditanyai di kursi saksi pelapor, saya mendoakan benar-benar datang. Atau nanti akan seperti Bang Andi katakan tuh. Tadi dia mengatakan Roy Suryo pengecut. Jangan sampai rakyat nanti mengatakan Jokowi pengecut. Tidak ada, Pak Kalau Jokowi tidak ini ada datang. presiden ke-7. Kalau tidak datang, nanti jadi akan. pengecut dia, Bang. Karena ini adalah sidang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau Iya. untuk membungkam congor-congor mereka itu Semoga yang selalu benar. mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu Semoga benar. 99,9%. Padahal tidak pernah diteliti secara forensik. Sedangkan laboratorium forensik, ya, Barreskrim Polri itu sudah mengatakan, dan yang namanya Universitas Gadjah Mada sebagai yang mengisu ijazah itu sudah mengatakan ijazah yang diterbitkan di bulan November tanggal 5 1985 untuk Pak Jokowi dan teman-temannya itu adalah asli. Tidak Oke. ada Dan tadi lagi-lagi. Anda bisa yakin banget Pak Jokowi nggak akan datang. Emang apa keyakinan Anda? Alasannya apa? Loh, sekarang gini. Apa sih susahnya Mbak membawa dengan sendiri Pak Jokowi datang ke Arsip Nasional Republik Indonesia yang seharusnya dia lakukan di tahun 2014. Ini sudah 12 tahun. Dia tidak mau membawa ijazahnya sendiri ke Arsip Nasional untuk diautentikasi dengan si fotokopi yang dilegalisir. Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu baru-baru saja kita ketahui dan 12 tahun saja dia bisa mangkir dari satu kewajiban seperti itu. Apa sulitnya mangkir dari duduk di kursi saksi pelapor dengan alasan mau ke Lampung lah, mau kemana lah, untuk Kata partai siapa dia mau tertentu ke lah. Lampung? Ke Lampung ini baru. Iya, Baru program kan yang itu baru jagoannya, dilaksanakan Bang. silaturahmi kebangsaan. Dan Itu saya kan sudah jagoannya, katakan, Bang. ya beliau ini adalah first priority adalah sidang untuk beliau ini untuk menunjukkan ijazah beliau. First priority. Semoga benar. Sedangkan yang namanya silaturahmi kebangsaan itu pasti akan mengadjust waktunya mengikuti sidang ini ketika beliau dipanggil oleh PN Jakarta Timur sebagai saksi pelapor pada saat itu. Nggak Ya. mungkin nggak datang berarti pokoknya ya? Datang. Ya, pertanyaannya gampang saja. Nanti tinggal kita datangkan seorang dokter gigi yang independen. Pak, gigi Anda waktu muda kok lurus. Aduh, ini Waktu tua mengada-ada kok ini. begini. Jangan berhalusinasi ya. Tinggal di Kalau ronsen. kita bicara persidangan itu Ronsen ada itu jaksa 5 menit. jaksa penuntut Loh, umum. ini ada adalah penasihat bukti hukum. persidangan nanti, Tidak Bang. ada. Kalau you bawa yang namanya Oke. dokter, Anda tidak punya legal standing. Anda Ini tidak punya adalah kepentingan. hal yang akan Anda terjadi di hanyalah persidangan. konten Nah, kalau kreator gitu untuk nanti mencari konten kita aja lihat untuk persidangan itu. ya, pertarungan sebenarnya antara di pra-peradilan dulu 10 Juli untuk yang kedua. Ya. Kemudian bagaimana sidang utama ya pokok perkaranya. Terima kasih Bang Michael, Ya, Bang terima Andi Azwan. kasih. Terima kasih sudah Makasih. berbagi bersama kami. Kompas Petang masih akan kembali sejeda dengan informasi Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Tanjung Verde 3-2. Meski kalah, kiper Tanjung Verde, Fozinha tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan termasuk aksi dari Lionel Messi.